بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال أيضا في كتابه العزيز والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المسلمون اتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله لعلكم ترحمون. اتقوا الله لعلكم ترزقون. واتقوا يوما فيه إلى الله. Sidang salat Jumat Masjid Besar Darul Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa menambahkan iman kita, ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepadanya dan bersalawat serta bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa ketika salat Jumat dilaksanakan, seandainya telinga pendengaran kita mendengar, maka hari ini ada dua yang sedang menjerit, yang sedang bersuara, yang sedang mendengungkan kepada Allah Ta'ala. Siapa dua suara itu? Suara yang pertama adalah al-malaikah ala kubbatil masajid. Ketika sholat Jumat dilaksanakan, malaikat-malaikat bersemayam, malaikat-malaikat duduk di atas kubah masjid. Kemudian malaikat menulis satu persatu yang hadir pertama. Yang hadir masuk ke masjid pertama ditulis oleh malaikat. Rombongan kedua ditulis oleh para malaikat. Rombongan ketiga ditulis semua, sampai yang paling akhir ditulis adalah ketika khotib naik ke atas mimbar. Maka hari ini, detik ini, ketika khotib dimulai berkhutbah memulai, maka malaikat yang berada di atas kubah turun, duduk di dekat mimbar-mimbar. Kemudian kertas-kertas tadi, tulisan-tulisan tadi disampaikan kepada Allah Ta'ala. Malaikat berseru kepada Allah Ta'ala, ya Allah, inilah tamu-tamu panjenengan yang hadir ke rumah panjenengan, yang hadir ke Baitullah. Maka oleh Allah Ta'ala nama satu persatu dihafal, nama satu persatu diingat. Ketika ini kelak di akhirat, di alam barzakh, di hari kiamat, mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, maka catatan ini yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Mereka adalah tamuku yang hadir ke masjid. Maka sesungguhnya tanpa kita sadari, dan terlebih apabila hari ini kita mengetahui, datanglah ke masjid di awal waktu, karena nama-nama kita tercatat di kirtas, di lembaran-lembaran yang disimpan oleh para malaikat setiap hari Jumat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa hari ini yang mendengungkan suara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu mereka yang datang ke masjid membawa sedekah jariyah, membawa amal, memasukkan ke kotak amal, atau memasukkan kemanapun masjid tersebut ada. Uang yang kita bawa dari rumah, harta yang kita bawa dari rumah ketika dibawa hari Jumat ke masjid, maka uang ini menjerit sebanyak 3 kali hari ini juga. Apa yang dijeritkan oleh uang? Misalnya kita membawa uang 10.000 atau kita membawa uang 5.000, maka uang yang 5.000 atau 10.000 ini menjerit
berkata kepada orang yang membawa dengan redaksi demikian, "Ya ghulam, wahai seseorang, hari ini engkau yang menjagaku. Tapi semenjak engkau memasukkannya ke Baitullah, semenjak engkau memasukkannya ke masjid, bukan lagi aku yang dijaga oleh engkau, tapi aku yang akan menjagamu." Kata uang 5.000 yang kita keluarkan, berikrar kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, kalau dari kemarin aku disimpan oleh orang ini, disimpan oleh hamba-Mu ini, maka izinkanlah aku yang menyelamatkan dia kelak di hari kiamat. Daripada uang-uang ini kekal berbisik kepada telinga kita, tapi kita sayang tidak mendengar." Yang kedua, uang ini mengatakan, "Ya Allah, saya diciptakan sebagai barang yang hina, tapi semenjak hari ini saya dimuliakan oleh orang ini." Betapa tidak, karena mereka lah kelak yang nanti menyelamatkan kita di kehidupan yang akan datang. Maka dengan demikian, yang ketiga, uang ini berjerit katanya, "Ya Allah, aku sedikit di dunia, tapi kelak di akhirat aku akan menjadi sangat banyak." Sedikit di dunia, hanya 5.000, hanya 10.000 di dunia, dibelikan satu kali ke toko habis. Tapi ketika dimasukkan ke masjid, dia bukan lagi menjadi nilai yang sedikit, tapi menjadi nilai yang sangat besar. Kenapa? Karena akan menemani kita dari perjalanan barzakh, dari perjalanan akhirat, dari perjalanan nazak dicabut nyawa, hingga ke perjalanan surga, bahkan dapat melindungi kita dari api neraka. Amin, Allahumma amin. Maka dua suara dari malaikat dan uang ini, mari kita genggam baik-baik, kita jadikan bekal. Kita jadikan bekal minimal dengan berangkat pertama, atau kalau tidak membawa sesuatu untuk Baitullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat para sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat diriwayatkan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki mukjizat faham bahasa binatang. Maka suatu ketika datang burung merpati ke kediaman Nabi Sulaiman dan menyampaikan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, ini si fulan, tetangga panjenengan, setiap hari mengambil telur-telur kami yang belum menetas. Setiap hari mengambil anak-anak merpati kami yang belum dewasa. Sehingga karena telur kami diambil, karena bibit-bibit anak-anak kami diambil, maka putus nasab kami tidak punya keturunan. Mohon wahai Nabi Sulaiman, tegurlah tetangga panjenengan." Walhasil oleh Nabi Sulaiman, tetangga si fulan dipanggil, ditanyakan tabayun, "Wahai fulan, benarkah panjenengan setiap hari mengambil telur-telur merpati?" "Benar." "Benarkah panjenengan selalu menyembelih anak-anak daripada merpati sehingga mereka tidak punya anak turun?" "Benar." "Kenapa?" "Karena tidak ada lauk pauk yang bisa kami makan. Kami adalah orang miskin, wahai Nabi Sulaiman. Maka dengan mengambil telur dan anak-anak dari merpati, dapur kami masih bisa keluar asap." Maka Nabi Sulaiman berkata, "Wahai tetanggaku fulan, ada permohonan dari para induk merpati, biarkanlah telur-telur ini sampai menetas. Kemudian biarkanlah anak-anaknya dewasa, supaya mereka punya keturunan." Baik. Setelah beberapa saat, ternyata ini ghulam, ini pemuda, ini tetangga Nabi Sulaiman tetap mengambil daripada anak-anak merpati dan telur-telurnya. Maka merpati tersebut melapor kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, tetangga panjenengan tetap mengambil." Langsung Nabi Sulaiman memanggil ifrit minal masyariq ilal magharib. Nabi Sulaiman yang bukan hanya menguasai binatang, tapi menguasai langit, menguasai angin,
menguasai kaum jin dan lain sebagainya, dipanggil. Jin dari arah paling barat dan jin dari arah paling timur. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, wahai jin ifrit yang paling timur, apabila lelaki ini naik kembali ke atas pohon untuk mengambil telur-telur dan anak-anak dari merpati, maka tariklah kakinya, engkau sobek, taruh di ujung paling barat. Yang sebelah timur, engkau sobek kakinya, engkau taruh di paling timur. Sehingga ketika ini mengambil lagi, maka engkau sobek kakinya sampai dia meninggal. Kemudian ringkas cerita, ini kemudian pemuda tadi karena desakan keluarganya masih mengambil sekali lagi, masih mengambil telur merpati dan anak-anak merpati. Keajaiban terjadi. Sebelum orang ini hendak mengambil, tiba-tiba ada seorang pengamen datang ke rumahnya. Seorang pengamen datang ke kediaman daripada pemuda tadi sembari meminta-minta. Dengan tangan mengemis, dengan tangan terbuka, dia memohon bantuan. Tolong, kami belum makan. Tolong, kami tidak punya maisha. Tolong, keluarga kami di rumah. Tolong. Maka kemudian pemuda ini menjerit dari atas kayu kepada istrinya. Wahai istriku, berilah dia beberapa koin uang untuk kemudian digunakan makan. Maka istrinya mengambil koin-koin uang kecil, diberikan kepada pengemis tadi, diberikan kepada orang tadi dalam bentuk sedekah. Maka akhirnya apa yang terjadi? Ini pemuda dengan leluasa dapat mengambil telur merpati. Ini pemuda dapat mengambil anak-anak dari merpati tanpa disobek kakinya oleh ifrit. Padahal janji Nabi Sulaiman, kalau mengambil sekali lagi, robek kakinya, taruh di ujung paling barat, taruh di ujung paling timur. Tapi qadarullah, ketika ini bersedekah, tiba-tiba ifrit datang kepada Nabi Sulaiman dengan wajah babak belur. Ifrit datang kepada Nabi Sulaiman dengan muka dan badan penuh luka. Maka ditanya, sudahkah engkau menyobek pemuda yang mengambil telur itu, wahai ifrit? Maka ifrit menjawab, wallahi, ketika hamba hendak mengambil kakinya untuk dirobek, maka datang seorang malaikat yang bernama Sodaqoh dengan bala pasukannya. Kemudian malaikat yang bernama Sodaqoh ini memukuli kami bangsa jin sampai kami babak belur seperti hari ini. Maka dengan demikian, melalui riwayat ini, para ulama di setiap masjid kemudian menaruh kotak amal infak, amal jariyah, ditaruh di depan, ditaruh di samping, ditaruh di belakang, ada yang dijalankan. Kenapa? Semata-mata as-shadaqatu taraddul bala, bahwa sedekah itu dapat menghindarkan kita daripada bala dan musibah. Yang paling akhir dari khutbah singkat saya adalah, sebenarnya setiap hari Jumat kita dijamin oleh Allah Ta'ala. Apa bentuk jaminan kita dari Allah Ta'ala? Ada dua. Yang pertama, barang siapa setelah selesai sholat Jumat lalu membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, maka oleh Allah Ta'ala dijamin kehidupannya sampai Jumat yang akan datang. Maka para ulama kalau tidak selesai Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, tidak beranjak dari tempat duduknya. Kenapa? Karena setiap hari Jumat Allah menjamin hambanya, asalkan membaca ini. Ini yang pertama. Bagaimana kalau terburu-buru musafir? Bagaimana kalau orang bekerja? Ada rukhsah? Ada. Apa itu? Bersedekahlah setelah selesai sholat Jumat atau di saat hari Jumat, maka dijamin keselamatannya selama 1 minggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan riwayat tadi. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan dalam sidang sholat Jumat
yang berbahagia ini. Teriring doa, semoga kita diberikan motivasi bertambah untuk hadir ke Baitullah, untuk bertamu kepada Allah Ta'ala, untuk dicatat nama-nama kita oleh malaikat. Yang kedua, bersedekahlah untuk jaminan Allah bagi kita selama 1 minggu yang akan datang. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.